Пару раз только встречались. Дождется. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Over Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Russian Ride yang dirilis pada tahun 2020. Ya udah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper Rusia bernama Nick bersama dengan Joy pengintainya yang sedang mengawasi kelompok mafia yang sedang bertransaksi senjata ilegal. Tak lama kemudian datang kelompok yang akan membeli senjata tersebut. Nick sangat terkejut karena ia sangat mengenal wajah itu. Ia adalah orang yang dulu membunuh ayah kandungnya tepat di depan matanya sendiri. Tanpa basa-basi dan menghiraukan perintah atasannya, Nick langsung membidik orang tersebut. Alhasil Nick dinyatakan gagal karena membidik orang yang bukan target utama. Selain itu, Joy rekannya harus tewas karena ledakan mortir. Kini Nick tinggal seorang diri dan bersembunyi dari hukuman militer. Di sana ia terus dibayangi oleh sang kakek yang dulu merawatnya setelah kehilangan sosok ayah. Nick yang sekarang tak lagi menjadi tentara harus mengasah fisik dan kemampuan bertarungnya agar ia selalu kuat menjalani kerasnya hidup. Entah apa yang kemudian terjadi, Nick mengemasi barang-barangnya dan menitipkan kura-kura kesayangannya kepada sang tetangga karena ia akan pergi sementara waktu. Ternyata Nick pergi menemui teman lamanya yang bernama Sergei. Di sana Nick mendapat pekerjaan menjadi tentara bayaran lagi dengan misi mengambil pabrik minuman keras tepat saat berlangsungnya rapat pemegang saham berlangsung. Nick kemudian dikenalkan dengan 10 orang anak buahnya yang ternyata memiliki latar belakang gangster jalanan. Selain itu, mereka juga akan dibantu oleh satu wanita sebagai asisten notaris. Sergei kemudian menjelaskan jika dalam misi ini tidak ada kontak senjata dan pembunuhan. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana rapat pemegang saham perusahaan minuman keras sedang berlangsung. Tak lama datang CEO perusahaan yang bernama Vasily ditemani oleh asistennya yang bernama Ken. Singkat cerita, setelah persiapan matang, Nick dan pasukannya telah sampai di pabrik minuman. Setelah mereka masuk, teknisi yang bertugas meretas rekaman CCTV mulai mengacaukan rekaman CCTV dan menghapus jejak mereka, sehingga para petugas pabrik tidak menyadari kedatangan mereka. Tim yang mengetahui para penjaga lengah langsung memulai penyerangan. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga di luar, Nick mulai memasuki ruangan yang dijaga oleh sekelompok orang berjas hitam. Di sana Nick mulai menawarkan jika lebih baik tidak ada pertarungan dan menyerah. Orang-orang tersebut merasa direndahkan dan balik menyerang Nick seorang diri. Para gangster yang melihat aksi Nick seorang diri langsung bergerak dan balik mengeroyok mereka semua tanpa ampun. Di lain sisi, Cat yang mulai menyadari ada yang tidak beres kemudian pergi ke sebuah ruangan. Di sana ia memfoto seluruh bukti kejahatan di balik pabrik minuman ini. Sedangkan seorang penjaga melaporkan jika terjadi penyerangan di pabrik.
поэтому пришли, они завод отжать хотят. Namun ketua polisi tersebut ternyata sudah disuap oleh Sergei dan malah menahan penjaga tersebut dengan alasan laporan dinilai kurang tepat. Nick dan tim Sergei yang hampir memasuki ruangan para pemegang saham dikejutkan dengan padamnya aliran listrik. Vasily yang tahu bahaya sedang mengancam menyuruh anak buahnya menghidupkan generator cadangan. Dan setelah listrik kembali hidup, mereka dikejutkan dengan CCTV yang memperlihatkan para penjaga yang sudah dilumpuhkan, sedang Sergei dan anak buahnya telah memasuki pabrik. Pimpinan penjaga langsung menyalakan alarm berbahaya dan segera bergerak. Namun ternyata Nick dan yang lainnya telah berada di sebelah ruangan, sehingga tak ada pilihan lain. Para pemegang saham dan penjaga yang tersisa menyiapkan senjatanya untuk bertempur. Setelah saling berhadapan, Sergei tak ingin adanya baku hantam dan menawarkan perdamaian dengan cara menandatangani seluruh saham pabrik menjadi kepemilikannya. Namun jelas saja hal itu ditolak dan baku hantam pun terjadi. Setelah mereka semua dapat dilumpuhkan, Sergei memaksa untuk segera tanda tangan persetujuan. Namun sayangnya, Vasily si pimpinan pabrik menolak dan memilih bersembunyi di ruangannya. Di sana Nick dan pasukan gangster mencoba mendobrak pintu, dan Vasily yang telah siap dengan shotgunnya memaksa mereka segera mundur. Melihat ada kekacauan, para polisi ternyata datang dengan alasan mereka menggunakan senjata api dalam beraksi. Namun Sergei kembali menutup mulut mereka dengan uang dan menginstruksikan kepada anak buahnya agar jangan sampai ada aksi pembunuhan. Namun para gangster yang muak menolak instruksi tersebut dan bergerak tanpa kendali. Sanya berusaha menangkap Cat dan menjadikannya sandera untuk memancing Vasily keluar dari ruangannya. Nick yang melihat hal itu mencoba melarang Sanya karena misi mereka bukanlah misi teroris. Sanya yang keras kepala justru menantang Nick karena berani mengaturnya. Sanya yang berhasil dilumpuhkan memancing gangster lain yang menganggap Nick telah berkhianat. Di sana Nick kembali membuktikan jika badannya yang kecil tidak mudah untuk dilumpuhkan. Cat terus mengetuk pintu agar Vasily menolongnya. Namun ternyata Sergei tidak menepati janjinya dan malah menyuruh anak buahnya melumpuhkan Nick dan mengancam Vasily dengan Cat sebagai sandera. Nick yang kembali bangun kemudian menyelamatkan Cat dan membawa mereka masuk ke ruangan Vasily. Di dalam ruangan, Vasily terkejut setelah Nick merampas senjatanya dan mengatakan jika senjata ini merupakan milik mendiang ayahnya. Di sana Vasily baru sadar jika yang dihadapannya adalah keponakannya sendiri. Di dalam ruangan, Vasily tersulut dengan pertanyaan Nick tentang gudang senjata yang sebelumnya adalah misi saat menjadi tentara. Cat kemudian buka mulut dan mengatakan jika ia mengetahui gudang senjata yang dimaksud. Usut punya usut, Cat merupakan agen CIA yang menjadi mata-mata dan bertugas sindikat jual beli senjata ilegal. Di luar pabrik terlihat para mafia yang ternyata pemilik asli bisnis ini datang dan mencoba menanyakan kepada polisi apa yang telah terjadi. Di sana para mafia dengan cepat memasuki ruangan kontrol, sedangkan Sergei dan anggota gangsternya mulai panik karena mereka tak punya senjata apapun untuk melawan. Sanya tertembak dan pasukan Sergei tak bisa berkutik lagi. Namun Nick yang telah dianggap pengkhianat justru balik menyerang dan menyelamatkan timnya. Setelah semuanya terkendali, para gangster menyesali perbuatannya karena telah menganggap Nick berkhianat, sehingga membuat satu temannya tewas. Namun Sergei yang ngotot justru tetap kekeh memaksa Vasily untuk menandatangani dokumen saham. Para gangster yang sudah muak berusaha menentang dan mengatakan jika misi sebelumnya adalah misi tanpa pembunuhan. Sergei tidak peduli lagi dengan misi tersebut dan terjadilah ketegangan. Namun Sanya diam-diam dari belakang langsung memukul Sergei hingga pingsan. Nick dan tim gangster lalu pergi dan menyelamatkan penjaga yang sudah babak belur. Namun ternyata di tengah perjalanan mereka mendapat serangan mendadak. Lalu kita diberitahu sosok pemilik gudang senjata berkedok pabrik ini yang tak lain adalah Gudermes.
si otak atas kematian ayah Nick. Para gangster anak buah Sergei dibawa oleh pasukan Gudermes dan mulai diinterogasi. Di sana Sergei yang mengaku dalang dibalik penyerangan ini langsung ditembak. Selain itu, para anggota gangster pun satu persatu disiksa dan dibunuh dengan keji. Sebagian anggota Gudermes yang lain ternyata pergi ke gudang senjata dan memasang bom untuk menghilangkan barang bukti. Namun lagi-lagi aksi tersebut digagalkan oleh Nick yang sedari tadi menunggu mereka. Menyadari jika anggotanya tidak bisa dihubungi, Gudermes dan pasukannya langsung menyusur ruangan untuk membunuh Nick. Namun Nick yang mantan pasukan tentara bergerak cepat layaknya hantu menghabisi mereka tanpa tembakan. Setelah melumpuhkan beberapa anggota Gudermes, Nick kemudian pergi menyelamatkan Sandra termasuk Sanya tanpa sedikit pun dendam kepadanya. Setelah itu Nick yang sudah membawa senjata mulai melakukan aksinya melumpuhkan anak buah Gudermes yang tersisa. Setelah para Sandra yang telah diselamatkan, Nick hendak pergi meninggalkan pabrik. Rupanya Sanya membulatkan tekad untuk membantu Nick melawan anak buah Gudermes. Vasily yang sebelumnya musuh juga memutuskan untuk membantu Nick. Selain itu, si Cat cantik juga tak mau ketinggalan karena Nick tadi juga telah menyelamatkan nyawanya. Di dalam pabrik, Nick yang terus dikejar anak buah Gudermes terus bergerak menghindari setiap tembakan dan berusaha membalasnya. Nick yang seorang diri bahkan berhasil melumpuhkan sebagian anak buah Gudermes dengan bom yang sudah ia siapkan. Gudermes yang melihat hal itu sangat marah dan menginstruksikan anak buahnya terus bergerak sehingga Nick pun tersudut di sebuah ruangan buntu. Di sana sebuah granat yang dilemparkan Nick berhasil meledak dan membuat Nick terluka parah. Beruntungnya saat Nick hendak dihabisi oleh anak buah Gudermes, satu anggota polisi yang tidak korup berhasil menolongnya. Di lain sisi terjadi baku tembak antara Sanya yang menghentikan Gudermes dan anak buahnya yang hendak kabur. Merasa tidak bisa melawan anak buah Gudermes dan malah membahayakan Vasily dan juga Cat, Sanya kemudian mengalihkan perhatian dengan masuk ke sebuah gudang. Saat anak buah Gudermes mulai memburunya, disitulah Sanya telah bersiap dengan bom yang sudah ia siapkan. Pada adegan epiknya, Gudermes yang sudah merasa menang dalam pertempuran ini bermaksud untuk menghabisi Cat dan juga Vasily. Namun ternyata dari arah belakang, Nick datang tanpa ia sangka-sangka. Gudermes mengatakan apa yang sebenarnya Nick mau dari dirinya. Di sana Nick mengatakan jika ia tidak menginginkan harta maupun bisnisnya. Yang ia inginkan adalah kematian Gudermes sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Nick bisa saja menembak Gudermes saat itu juga. Namun Nick memilih cara kesatria di mana ia menantang Gudermes berduel dengannya tanpa sepucuk senjata apapun. Saat Nick berhasil melumpuhkan Gudermes dengan tangan kosong, ia pun berniat untuk pergi. Namun siapa sangka, Gudermes kembali bangkit dan mencoba menembak Nick dari belakang. Pergerakan itu segera disadari oleh Nick dan saat itu juga Nick tidak mengampuni Gudermes kedua kalinya. Setelah kejadian tersebut, Vasily, Cat, dan polisi jujur segera mendatangi Nick. Di sana Nick akan dibawa oleh Vasily segera pergi. Namun polisi tersebut mencegahnya karena hukum harus ditegakkan. Nick akan dipenjara atas tuntutan penyerangan, namun ia juga akan mendapat ampunan setelah banyak pertimbangan. Nick yang mendengarnya menyetujui saran Pak Polisi dan mengatakan jika dirinya memang layak dipenjara sejak saat ia gagal dalam melaksanakan tugas. Dan film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film ini. Semoga kalian suka ya. Terlepas dari aksi gelut dan tembak-tembakan memang sangat seru. Namun saya menyayangkan jika cerita film ini terkesan dangkal dan konflik dalam film ini hanya sebatas aksi balas dendam Nick atas kematian ayahnya. Namun kembali lagi ke selera masing-masing. Dan Mimin anggap film ini masih layak untuk kalian tonton.
terlebih yang memiliki jiwa barbar dan cinta ketegangan seperti saya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.